Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, giliran kelompok kita yang akan mempresentasikan materi yaitu tentang analisis kompetensi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompoknya. Yang pertama yaitu Dewi Nur Irma, NIM 134. 2. Syifaul Amalia, NIM 139. Yang ketiga, saya, Dian Aprilia, NIM 150. Yang keempat, Dinda Yosinta, NIM 151. Yang kelima, Dwi Putri, NIM 154. Yang keenam, Dian Nur Azizah, NIM 157. Pada analisis kompetensi ini ada beberapa materi yang akan kami presentasikan, yaitu 1. Analisis kompetensi. Yang kedua, kompetensi. Kedua materi ini akan disampaikan oleh Dewi Nur Irma, NIM 134. Yang ketiga, langkah analisis kompetensi. Materi ini akan saya sampaikan, yaitu Dian Aprilia, NIM 150. Yang keempat, contoh kompetensi dan kompetensi dasar. Materi ini akan disampaikan oleh Dwi Putri, NIM 154. Yang kelima, subkegiatan penting dalam analisis kompetensi. Yang keenam, contoh pengembangan indikator. Kedua materi ini akan disampaikan oleh Dinda Yosinta, NIM 151. Yang ketujuh, tujuan. Materi ini akan disampaikan oleh Syifaul Amalia, NIM 139. Yang kedelapan, materi yang terakhir, yaitu kegunaan. Materi ini akan disampaikan oleh Dian Nur Azizah, NIM 157. Akan menjelaskan tentang analisis kompetensi. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi adalah orientasi pembelajaran terhadap pencapaian kompetensi atau penguasaan kompetensi, tidak hanya sebatas menguasai materi pembelajaran. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai efektif yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai efektif yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kedua, standar kompetensi adalah kompetensi atau kemampuan yang distandarkan untuk jenjang kelas semester tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar adalah kemampuan-kemampuan pokok yang membentuk atau tercakup dalam kompetensi yang distandarkan. Langkah analisis kompetensi. Yang pertama, mengambil rumusan kompetensi dasar dari kurikulum. Dan yang kedua adalah menganalisis kompetensi dasar dengan mengajukan pertanyaan apa sajakah ciri-ciri orang yang menguasai kompetensi dasar tersebut. Ini meliputi yang pertama yaitu pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, keterampilan apa saja yang harus ditunjukkan siswa. Keterampilan ini nanti bermuara pada produk dan pada kinerja atau performance siswa. Dan yang terakhir adalah sikap atau perilaku apa saja yang harus diterapkan dan dimiliki oleh siswa. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tertentu dan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi dapat dikatakan tujuan pembelajaran secara umum. Standar kompetensi tidak dapat dirubah karena sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dapat ditambahkan apabila tidak ada. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Maka dapat diartikan kompetensi dasar adalah penjabaran dari standar kompetensi. Contohnya dalam PPT, standar kompetensinya memahami peristiwa-peristiwa penting keluarga secara kronologis. Maka kompetensi dasarnya memelihara dokumen milik keluarga. Yang kedua, memanfaatkan dokumen dan benda penting sebagai sumber cerita. Kemudian yang ketiga, menceritakan peristiwa-peristiwa penting keluarga secara kronologis. Maka dapat disimpulkan, kompetensi dasar adalah cara-cara untuk mencapai standar kompetensi. Maka sebelum mencapai standar kompetensi, siswa harus
mencapai minimal kompetensi dasar untuk menguasai standar kompetensi. Apabila siswa telah mencapai kompetensi dasar, maka dapat dikatakan siswa juga menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subkegiatan penting dalam analisis kompetensi. Yang pertama, pengembangan indikator. Yang kedua, pengembangan materi. Guru mampu melakukan materi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya dan melatih siswanya. Ketiga, pengembangan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, pengembangan tentang penilaian. Next, contoh pengembangan indikator kompetensi melakukan wawancara. A. Siswa mampu menemukan topik dan subjek wawancara. B. Siswa mampu menyusun daftar pertanyaan. C. Siswa mampu melakukan tanya jawab. D. Siswa mampu menyusun informasi tanya jawab dalam bentuk laporan. Tujuan 1. Menjelaskan karakteristik kompetensi. 2. Menjabarkan kompetensi menjadi indikator pencapaian kompetensi. 3. Indikator kognitif, efektif, dan psikomotorik. 4. Merancang sistem penilaian yang dikembangkan. 5. Menjabarkan bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan. 6. Agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. 7. Menjabarkan aktivitas fisik, mental, sosial, emosi siswa yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. 8. Mengidentifikasi cara mengevaluasi ketercapaian kompetensi tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu tentang kegunaan dari materi analisis kompetensi. Yang pertama yaitu untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Jadi untuk mengukur seberapa jauh para peserta didik dalam mencapai kemampuan dalam proses belajar mengajar, hasil dari proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang kedua ini untuk mengetahui segala kebutuhan dan segala kendala yang dialami peserta didik sehingga guru bisa melakukan pengayaan atau perbaikan dalam proses belajar tersebut. Yang ketiga, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, media, dan model pembelajaran. Dalam hal ini, selain itu, untuk menjadi tolak ukur capaian kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik, analisis kompetensi juga dilakukan untuk tolak ukur kemampuan profesional guru, kemampuan pedagogis seorang guru dalam perbaiki pembelajaran, entah itu dalam model pembelajaran, media pembelajaran, ataupun metode-metode dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu untuk masukkan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pembelajaran, kemudian untuk membuat umpan balik bagi pengambil kebijakan seperti Diknas daerah dalam mempertimbangkan konsep penilaian dalam kelas. Jadi analisis kompetensi ini juga berguna sebagai laporan capaian kompetensi bagi para peserta didik untuk yang diberikan kepada orang tua, komite sekolah untuk jalannya proses pembelajaran guna mempertimbangkan bagaimana kelanjutan dan perbaikan dalam progres ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.